Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Masya Allah. Bagaimana? Aduh, ini udah hari keberapa ini? Ya Allah, sudah 10 malam terakhir. Bagaimana perasaannya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Baitur Rahman Palangwatu Ustadz Suyatno beserta jajarannya, Ketua Odesh Gresik Ustadz Dalala beserta penasehat, Ustadz Afandi, ibu-ibu muslimat Palangwatu Menganti, ibu-ibu Fatayat Palangwatu, Ketua NU Palangwatu Ustadz Suhada, kayaknya perempuan semua tapi ya. Kepala Desa Palangwatu, Ketua Muslimat Palangwatu Ibu Ama, Ketua Ansar Palangwatu Bapak Basri, Ketua Tim Penggerak PKK Palangwatu Ibu Yamina, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibu saya nggak sendirian. Jadi ibu atau mbak atau mbak gitu? Kita cek dulu. Mana yang mbak di kanan mbak? Enggak. Ibu-ibunya mana yang muda-muda? Ibu kan nanti ke kanan. Oke. Yang ibu-ibu mana ibu-ibu? Oh banyak. Mbah ada nggak mbah? Ya, baik, Masya Allah. Di belakang mbah lapanya, Masya Allah. Ada lucu, Masya Allah. Baik, ibu-ibu dan mbak semuanya. Hari ini karena puasa ya, pagi-pagi itu masih ngantuk banget. Kayaknya jangan terlalu serius-serius banget ya ceramahnya ya. Hari ini saya nggak sendirian karena saya sama kedua anak saya yang insya Allah kita akan bareng-bareng baca Quran. Khadijah, hari ini Khadijah mau baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas bareng-bareng boleh? Boleh. Biar kita melek lagi. Tadi dari perjalanan dari Surabaya sampai Gresik, ya Allah ngantuk banget ya Allah gitu ya. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah ketemu sama teman-teman semua, harus semangat. Silakan Khadijah berdiri boleh? Nah, Khadijah baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Sama ibu-ibu semua yang ada di sini, oke? Oke, boleh ibu ya? Sama-sama ya. Ayo Khadijah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Syukran ya Khadijah. Alhamdulillah hari ini sudah diawali dengan kita membaca Al-Fatihah bersama-sama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan selanjutnya kita akan mulai ceramah pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah kasih kita kesempatan untuk bisa berada di bulan suci Ramadan, dan tak terasa Ramadan cepat sekali berlalu, tinggallah di 10 malam terakhir ini. Sebelum kita banyak membahas tentang Ramadan, tentang 10 malam terakhir, izinkan saya Bu pada hari ini sedikit kembali mengulang tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini Masya Allah, bulan suci Ramadan memiliki banyak sekali nama, banyak sekali julukan. Ada yang tahu apakah julukan bulan suci Ramadan? Syahrullah, bulannya Allah. Bulan apa lagi dijuluki? Syahrul tilawah, Syahrul Quran, Syahrul maghfirah. Apa lagi teman-teman? Syahrul sabar, Syahrul siyam. Apa lagi? Syahrul rahmah, betul? Syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Syahrul jud, bulan yang penuh dengan kedermawanan. Kita bahas satu-satu. Kalau kita bahas mengenai Ramadan, Maryam tolong baca. Bapak Tulia Maryam akan baca, kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nanti kita bahas juga tuh, takwa itu apa aja sih, ternyata dalam Quran ada. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina qablikum Minan awal ya Maryam. Ambil nafas sampai habis. Nah, ini lagi ngajarin Maryam dakwah Bu, ya, apa ya hari ini ya. Aku rebutan mikrofon, yuk, nggak apa-apa, yuk. Yang mana ini aja ya, kakaknya biar kedengeran. Yuk, silakan. Ambil nafas, Maryam, baca sampai akhir. Bisa nggak? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan baca artinya Maryam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dahsyatnya puasa ini teman-teman semua, Masya Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa yang tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang bertakwa. Bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya puasa, saya mau tanya kepada teman-teman semua, kenapa puasa dikatakan kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa ini sangat unggul dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya? Karena puasa ini sangat dekat dengan yang namanya keikhlasan. Dan biasanya orang-orang yang puasa adalah orang-orang yang cenderung gak mau melakukan maksiat. Contoh, teman-teman dalam keadaan sendiri sekalipun, teman-teman akan makan minum gak di siang hari? Ya kan? Padahal gak ada orang loh, tetap dilanjutkan ibadah puasanya kan? Teman-teman dalam keadaan sendiri sekalipun ada kesempatan untuk berbuat maksiat, misalnya ada tontonan-tontonan tertentu, biasanya teman-teman gak mau melihat. Kenapa? Saya lagi puasa, ya kan? Padahal nggak ada orang ngeliat loh. Teman-teman bisa aja buat maksiat apapun, tapi puasa membentengi teman-teman semua. Puasa jadi perisai bagi kita semua. Teman-teman lagi puasa, tiba-tiba ada orang ngajak bertengkar. Kita pasti ingat, saya lagi puasa, nggak mau terlibat dalam hal-hal yang nggak ada manfaatnya, ya kan?
Maka dahsyatnya puasa, puasa mengecilkan aliran darah, sementara syaitan itu masuk melalui aliran darah. Jadi kita malas biasanya untuk berbuat maksiat pada saat kita lagi berpuasa. Puasa membuat kita menuju kepada derajat takwa sebetulnya. Dan puasa membuat kita cenderung kepada keikhlasan. Kalau di bulan-bulan lain misalnya, puasa itu ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu, saking luar biasanya puasa, maka Allah katakan puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang membalasnya. Semua kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tapi tidak dengan puasa. Puasa pahalanya unlimited. Puasa juga dekat kaitannya dengan sabar, ya kan? Namanya puasa, sabar, menahan tidak makan dan tidak minum, dan sabar itu adalah menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan sabar itu adalah pahala tiada batas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita sudah sedikit bahas tentang surah Al-Baqarah 183. Sekarang kita bahas lagi. Syahrul Ramadan dijuluki juga syahrul tilawah, syahrul Quran. Siapa yang udah khatam di sini Qurannya? Wih, hebat. Coba tunjuk tangan yang udah khatam. Coba tunjuk tangan. Masya Allah, Masya Allah. Yang belum khatam? Tunjuk tangan. Banyak ya. Ada keinginan mau khatam Ramadan ini? Mau. Berarti 10 malam terakhir yang tikaf ya. Tikaf di mana, Bu? Di rumah. I'tikaf di masjid, rencanakan i'tikaf. Kalau nggak bisa seharian di masjid, semalaman di masjid, ya paling nggak menghabiskan waktu agak panjang di masjid supaya kita bisa khatam Qurannya. Karena syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Dalam surah Al-Baqarah 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, silakan Akhi Maryam. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka yang ini bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda. Oke, jadi Maryam sudah baca surah Al-Baqarah 185 yang menerangkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW berkadari setiap malam di bulan suci Ramadan bersama dengan malaikat Jibril. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan diperintahkan untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, ibu sekalian? Al-Quran sebagai tadi itu petunjuk antara yang hak dan yang batil. Al-Quran fungsinya sebagai apa lagi ibu semua? Sebagai obat, benar nggak? Asyifa, dia obat. Obat untuk apa? Hati. Obat untuk badan bisa? Bisa. Obat untuk dari sihir, melindungi kita dari sihir bisa? Bisa banget. Coba kita baca bareng-bareng surah Al-Falaq. Teman-teman kalau baca zikir pagi petang kan biasanya teman-teman baca surah Al-Falaq, ya kan? Salah satunya. Ini adalah ayat perlindungan. Ini menunjukkan Al-Quran ini adalah asyifa, dia obat untuk hati yang gundah gulana, yang sedih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Kalau terjadi apa-apa, orang-orang beriman itu biasanya minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Dan kemudian berikutnya adalah obat dari badan yang sakit. Kalau badan kita sakit, maka doa dengan doa antara lain adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita usap tubuh kita yang sakit. Juga obat dari sihir, makanya dianjurkan baca zikir pagi petang supaya Allah lindungi kita. Kita baca dulu surah Al-Falaq, ini surah perlindungan. Jangan sampai nggak baca setiap pagi dan petang. Karena ketika Rasulullah SAW disihir, ibu-ibu percaya sihir? Rasulullah pernah disihir. Rasulullah lantas mengajarkan kalau mau selamat dari sihir, beberapa di antara baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Silakan Khadijah baca surah Al-Falaq. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kita lihat artinya betapa dahsyatnya
Surat ini menjadi surat perlindungan untuk kita. Jadi kita nggak bisa nggak baca Quran setiap hari, karena Quran tidak hanya menjadi petunjuk, tapi juga obat. Apa tadi ya Khadijah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk ya Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Biasanya kejahatan di siang hari atau di malam hari? Di malam hari. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan para penyihir dan kejahatan dari orang-orang yang dengki. Teman-teman semua, ternyata kejahatan itu banyak sekali. Tidak hanya kejahatan dari para penyihir, dari jin-jin yang jahat, juga kejahatan dari orang-orang yang dengki. Ada nggak orang yang dengki sama kita? Tidak semua orang suka sama kita. Ibu-ibu punya keluarga yang bahagia, ada orang yang dengki. Ibu-ibu punya bisnisnya berhasil, ada orang yang dengki. Memang begitu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu penyakit dengki. Makanya kita dianjurkan untuk banyak baca Quran. Salah satunya adalah surah-surah perlindungan. Surah perlindungan itu antara lain adalah surah Al-Falaq. Kita minta sama Allah perlindungan. Bulan suci Ramadan mengajak kita untuk banyak baca Quran. Dengan banyak baca Quran, insya Allah hatinya terobati. Hati yang gundah gulana, hati yang sedih, hati yang penuh amarah, hati yang tidak tenang, tenangkan dengan Al-Quran. Saya baca dulu surah Al-Anfal ayat 2. Mari mau baca Al-Anfal ayat 2. Nah, pelan-pelan bacanya Maryam atau Oma yang baca? Maryam yang baca. Oma yang baca? Nah, Maryam yang baca? Oke. Silakan Maryam, ini ayat-ayat baru buat Maryam. Jadi coba kita lihat Maryam baca. Ini surah Al-Anfal ayat 2 menerangkan ciri-ciri orang-orang beriman ketika dibacakan Al-Quran. Maka kita cek apakah keadaan hati kita seperti ini atau tidak. Karena orang-orang yang beriman berbeda dia dengan orang-orang di luar sana ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Ini dahsyatnya Al-Quran. Oke Maryam, kita baca bareng-bareng. Silahkan Maryam, kalau masih ada kesalahan kita ulang sekali lagi ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Insyaallah, teman-teman ingat dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah ketika mereka disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan, kalau orang-orang beriman, ayat Quran dibacain, itu bergetar hatinya, terasa sesuatu di hatinya, berefek kepada hatinya. Maka kita jadikan bulan suci Ramadan syahrul tilawah, syahrul Quran. Bulan di mana kita diminta untuk banyak baca Quran. Baik.
Ibu sekalian, bulan suci Ramadan juga dianjurkan. Nanti kita lihat lagi surah Al-Baqarah 186. Dianjurkan untuk banyak berdoa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka adalah orang-orang yang doanya mustajab. Dahsyat ya bulan suci Ramadan ya, banyak sekali keutamaannya. Maka wajar kalau kita sedih ketika bulan Ramadan ini pergi. Karena bulan Ramadan banyak keutamaannya. Salah satunya doa-doa kita dikabulkan. Doa-doa dikabulkan itu beberapa kondisi. Ketika safar, ketika didolimi, dan ketika orang yang berpuasa sampai dia buka. Jadi teman-teman kita berdoa agar Allah kasih kita kekuatan, kasih kita semangat untuk bisa terus melakukan amal salih hingga akhir Ramadan dan ba'da Ramadan. Teman-teman tahu tidak ibu-ibu sekalian, apa ciri-ciri ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan? Ciri-cirinya adalah kita istiqamah, masih melakukan amal-amal ibadah walaupun Ramadan telah berakhir. Itu ciri bahwa kita adalah orang yang amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Maka bagaimana caranya agar bisa semangat tarawih, bisa semangat nih? Misalnya bersama imam di masjid dari awal sampai akhir. Kata Rasulullah, kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai akhir, maka kita akan dinilai orang yang semalaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah, yang buat kita semangat untuk tarawih terus tanpa bolong-bolong siapa? Allah. Yang buat kita semangat sabar bersama Quran dan menikmati Quran siapa? Allah. Kadang-kadang baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadaqallahul azim. Belum apa-apa udah sadaqallahul azim. Baru satu ayat misalnya, Yasin, sadaqallahul azim. Baru satu ayat karena ngantuk. Jadi siapa yang kasih kesabaran kita bersama Quran? Allah. Siapa yang bangunkan kita untuk sholat tahajud sebelum kita makan sahur misalnya? Allah. Jadi minta sama Allah, ya Allah berikan kekuatan untuk bisa bersungguh-sungguh dengan Ramadan. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Kakak Mariam tolong baca lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita untuk banyak berdoa, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Artinya apa Maryam? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi permintaanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Baik, dalam surah Al-Baqarah 186 tadi Kakak Mariam sudah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada yang bertanya aku di mana, katakan aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila orang-orang itu berdoa kepadaku, asalkan dia beriman dan mengikuti perintahku. Jadi kita doa sama Allah. Doa agar Allah kasih kekuatan untuk istiqamah sampai Ramadan berakhir. Biasanya makin berakhir Ramadan makin maju softnya, makin mendapatkan kemajuan. Sampai softnya makin maju ya Bu. Softnya makin maju. Orang-orang udah sibuk bikin kue, beli baju lebaran, misalnya bikin parcel dan sebagainya. Padahal 10 malam terakhir waktu-waktu kritis. Kata Rasulullah SAW, di dalamnya ada Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, ya Bu. Coba baca dulu Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Silakan Khadijah dan kita semua baca bareng-bareng di sini. Kita baca di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Kalau kita dapat malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Malam apa kita sebut sebagai Lailatul Qadar, di mana kalau kita beribadah di dalamnya, maka kita beribadah seolah-olah seperti 83 sampai 84 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah, dasarnya Lailatul Qadar ini teman-teman semua dikatakan Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan malam ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah di dalamnya, Masya Allah, maka kita mendapatkan ibadah 83 sampai 84 tahun. Umatnya Rasulullah SAW umurnya pendek, hanya 60 sampai 70 tahun, betul? Tapi kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, Masya Allah, berlipat-lipat ganda pahalanya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat di Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat malam atau tarawih yang qiyamul lail karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, adalah bulan yang juga dijuluki sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Apa kata Rasulullah SAW? Mau tanya sama Maryam. Kata Rasulullah, pada saat itu Rasulullah SAW lagi mau berkhutbah Jumat, teman-teman semua. Naik ke tangga, Rasulullah katakan amin. Naik tangga kedua, Rasulullah katakan amin. Naik tangga ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Setelah Rasulullah selesai khutbah, kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kau mengatakan amin, amin, amin. Ada yang tahu nggak kira-kira? Maryam coba dijelasin Rasulullah kenapa mengatakan amin 3 kali. Yang pertama, Malaikat Jibril ngomong ke Muhammad, Nabi Muhammad SAW, celakalah orang yang tidak bersalawat juga mendengarkan Muhammad. Oke. Celakalah orang-orang yang ketika disebut nama Muhammad tapi tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah amin. Waktu itu malaikat Jibril ngomong apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Celakalah ketika ada di rumah tapi tidak mendapatkan surga. Ketika ada orang tuanya di rumah tapi tidak mendapatkan surga. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin ketika malaikat Jibril mengatakan celakalah orang-orang yang ketika berada di bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Jadi celaka orang-orang yang masih meneruskan maksiat di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53 dapat tadi yang kata Maryam. Ini berisi tentang ayat yang membuat kita bersemangat, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kalau kita pendosa, teman-teman semua, kita akan mengatakan saya malu, saya nggak pantas, saya adalah orang yang kotor, orang yang penuh dengan dosa, maka nggak ada kesempatan bagi saya bertobat. Kata Allah enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Silakan Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Syukran ya Maryam. Teman-teman sekalian, coba kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Semua dari kita pendosa, betul?
Ada nggak orang yang bersih dari dosa? Ada nggak orang-orang yang bersih dari dosa, Bapak sekalian? Orang-orang yang suci, yang seumur hidupnya nggak pernah buat dosa? Apa kata Rasulullah SAW? Semua Bani Adam ini berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua dari kita pendosa. Yang terbaik bukan orang yang nggak pernah buat dosa, bukan. Tapi yang terbaik adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Az-Zumar 53 Allah katakan, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak memanggilmu dengan kalimat wahai penzina, wahai orang yang durhaka pada orang tua, wahai orang yang bermuka masam dengan suaminya, wahai orang yang tidak sabar terhadap anaknya. Enggak, Allah nggak sebutin dosa-dosa kita kok. Tapi Allah panggil kita dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Apa itu? Wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, karena setan mengatakan kamu itu dosanya udah banyak. Kamu itu kesalahannya banyak, gak malu. Kamu minta ampun sama Allah, berdoa sama Allah, kumpul di masjid bersama dengan orang-orang saleh. Munafik kamu. Nanti bukan setan mengatakan begitu. Ingat, setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Jadi mereka akan membuat kita putus asa. Ada orang mengatakan saya nggak mau umroh, saya ini pendosa. Saya nggak mau hafalin Quran, malu. Saya sudah rusak, biarkan saya rusak. Itu adalah putus asa dari syaitan. Tapi kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Saya mau cerita satu kisah. Kemarin kalau tahu coba kemarin jelasin. Ada satu penzina ibu sekalian, yang seumur hidupnya tuh berzina atau menjadi seorang pelacur, ya. Suatu ketika beliau dalam keadaan yang sangat haus, di hari itu tidak ada pelanggan sama sekali, dan kelaparan luar biasa. Kemudian beliau berjalan di tengah-tengah gurun pasir. Kemudian beliau lihat ada seekor anjing yang sangat kehausan, menjulurkan lidahnya, sangat-sangat kehausan. Lalu perempuan ini kasihan dengan anjing tersebut, dan kemudian dilihatlah oleh sang perempuan ini ada sumur di dekat situ. Maka apa yang dia lakukan? Dia tolong anjing itu, padahal dia sendiri pun kehausan. Dia berusaha untuk turun ke sumur semampunya dengan sepatunya. Dia ambil air tersebut dan dia berikan minum terlebih dahulu untuk sang anjing ini. Kira-kira perbuatan ini perbuatan yang mulia tidak? Dan ketika dia meninggal dunia, dia masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia seorang penzina. Kenapa? Di akhir hidupnya apa yang dia lakukan? Dia berbuat baik, amal saleh. Apa yang dia lakukan pada saat itu teman-teman semua? Dia beramal saleh dengan seekor anjing, ikhlas. Apa yang dia lakukan tidak dilihat oleh orang perbuatan tersebut. Seekor anjing loh, apalagi manusia. Seekor anjing, orang lain gak ada lihat, tapi dia melakukan perbuatan kebaikan, menolong anjing tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung-sanjung, enggak. Dia ikhlas melakukan kebaikan itu. Allah merahmatinya, Allah berikan kasih sayang kepadanya. Padahal dosanya banyak sebelum-sebelumnya, tapi di akhir hidupnya dia berbuat baik dengan cara seperti itu, Masya Allah. Jadi semua orang punya kesempatan untuk jadi orang baik. Teman-teman lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa beliau? Orang yang dulu adalah membunuh bayi perempuannya hidup-hidup, dikubur bayi perempuannya hidup-hidup. Lalu Rasulullah SAW pada akhirnya menerima keislaman dari Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka lihatlah bagaimana beliau melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Dan sekarang kalau kita ziarah ke kubur Nabi, ada kuburnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sebelah kubur Nabi Muhammad SAW. Artinya, apapun masa lalumu, engkau punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Apapun yang kau pernah lakukan di masa lalumu, Allah masih menunggu taubat dari kita, teman-teman semua. Jadi, Masya Allah, bulan suci Ramadan, bulan kita diminta untuk banyak minta ampun kepada Allah SWT. Merugi orang-orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, namun masih meneruskan maksiatnya. Merugi apabila datang bulan suci Ramadan, tapi banyak lalainya. Rugi. Tinggal 10 malam terakhir, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara apa? Salah satunya banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dijamin masuk surga, tapi masih istighfar 70 sampai 100 kali. Kita ini belum tentu masuk surga.
Tapi kadang-kadang lisan kita belum basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta sama Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi syahrul Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ada lagi julukan dari bulan suci Ramadan? Syahrul Jud, bulan kedermawanan, bulan di mana kita disuruh untuk banyak bersedekah. Maryam boleh baca surah Al-Baqarah 261 bahwa nggak ada ceritanya orang sedekah jatuh miskin. Ada nggak? Ibu kenapa jatuh miskin? Karena saya banyak sedekah. Pernah dengar nggak begitu? Orang yang sedekah justru Allah lipat gandakan, Masya Allah, pahalanya dengan sangat banyak. Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berikan kecukupan baginya. Dalam surah Al-Baqarah 261, janji Allah untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Suara apa itu? Ini kipas angin. Ini nih yang keroknya ini dari tadi ya. Oke. Dalam surah Al-Baqarah 261, Allah Subhanahu wa taala, maaf ya Bu, rada-rada ribet memang kalau ngajak anak-anak ya. Dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Terjemahnya ya Maryam. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Pengetahuan. Oke, terima kasih Maryam. Dalam surah Al-Baqarah 261 dijelaskan apa Ibu sekalian, barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi Masya Allah betapa banyaknya manfaat sedekah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang gemar bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kita berlomba-lomba cari cara gimana ya caranya biar bisa dapat pahala sedekah. Makanya mudah sekali kata Rasulullah SAW apa? Kalau mau dapat pahala orang puasa, kasih aja makanan orang puasa. Kalau yang ribet-ribet Bu, kadang-kadang kita mungkin nggak cukup hartanya, nggak cukup uangnya, bungkusin aja kurma 3 biji. Di Jakarta tuh sering banget kan, biasanya Jakarta sama Surabaya sama ya Bu ya, sering macet kan kalau waktu-waktu jam buka puasa, ya kan? Nah biasanya orang-orang yang macet di jalan itu, di lampu-lampu merah itu nggak sempat buka puasa. Nah saya nggak tahu kalau di Surabaya banyak nggak, tapi kalau di Jakarta di bulan Ramadan itu di lampu-lampu merah itu banyak sekali orang-orang ngasih makanan buka. Tapi makanan bukanya kurma-kurma. Jadi 1 kantong kecil mereka kasih 3 kurma dan 1 air mineral kecil. Pinter banget ini. Kenapa? Karena cerdas. Cerdas kenapa? Mau dapat pahala orang puasa. Mahal nggak kira-kira 3 biji kurma? Bisa nggak kira-kira kita buat itu orang-orang yang nggak sempat buka puasa yang tepat waktu? Jadi insya Allah banyak ada orang-orang yang mau mengambil keutamaan sedekah. Mereka mau mendapatkan pahala orang-orang yang puasa. Nggak usah kasih kotak kalau memang nggak punya uangnya. Tapi dengan kurma saja, Masya Allah orang bakal puasa karena makanan dari kita mendapatkan pahala puasanya. Jadi teman-teman sekalian masih ada sisa 10 hari terakhir. Sebagian teman-teman akan i'tikaf, berada di masjid. Beli itu 1 dus air mineral misalnya. Apalah yang kita bisa kontribusikan untuk orang-orang yang puasa. Supaya kita bisa dapat pahala puasa mereka. Ngomong-ngomong masalah sedekah, Masya Allah, sedekah ini luar biasa efek dan dampaknya. Apa sih manfaat dari sedekah teman-teman semua? Ibu-ibu tahu nggak sedekah itu bisa menolak bala?
bisa menolak bencana. Contoh, yang harusnya nih ibu naik motor, tiba-tiba keserempet, tapi cuman yang tergores motornya saja. Mungkin harusnya ibu-ibu sudah jatuh, tapi sebab sedekah yang ibu-ibu lakukan, maka sedekah itu bisa menolak bala dan bencana. Jadi motornya aja yang tergores, padahal harusnya mungkin kita sudah terbalik. Kenapa? Karena mungkin ada sedekah yang kau pernah berikan pada seseorang, yang sedekah itu membuat engkau selamat. Saya sering cerita ini berulang-ulang teman-teman semua. Ketika tahun lalu ibu saya haji di kota Mekah dan di ICU 11 hari koma, dokter mengatakan ibu kamu sulit untuk bisa bertahan, dan kalaupun bertahan dengan alat ataupun ya bisa sembuh tiba-tiba kalau memang ini mukjizat atau keajaiban dari Allah. Tapi yang saya luar biasanya kagum dan takjub adalah orang-orang yang ada di ICU semuanya, mulai dari dokter sampai suster, mereka mengatakan caranya adalah kamu sedekah. Sedekah, ketika ibumu ada di ICU ini, kamu sedekah dan kamu doa sama Allah. Banyak sedekah, banyak sedekah, banyak sedekah. Jadi setiap orang yang saya temui ketika melihat ibu saya dalam keadaan terikat, orang-orang kalau di ICU itu biasanya diikat. Nanti kalau dia bangun dia suka berontak soalnya. Jadi diikat, badannya sudah bengkak-bengkak dalam keadaan tidak sadar dengan ventilator. Dokter dan suster mengatakan setiap kali ketemu saya, kamu sedekah, 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 sedekah. Ternyata sedekah itu dahsyatnya bisa menolak bencana, teman-teman semua. Jadi sedekah yang kita berikan di jalan Allah bukan kita tolong orang lain, tapi sedekah yang kita berikan di jalan Allah SWT, sedekah itu untuk tolong diri kita. Saya mau kasih contoh sama teman-teman semua. Kalau suatu ketika ada orang anak nggak mampu misalnya, kemudian kita sekolahkan, kemudian dia jadi orang sukses, kemudian kita katakan, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang sukses, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang hebat. Betul nggak perkataan begitu? Betul. Kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin dia jadi orang hebat. Ibu kalau ibu nggak sedekah pun dia ditakdirkan jadi orang hebat. Allah akan kirim orang lain untuk sedekah untuknya. Benar nggak teman-teman semua? Atau masjid yang megah ini kita katakan, kalau nggak gara-gara saya nggak mungkin berdiri masjid ini. Saya ini donatur utama. Kalau bapak dan ibu nggak sedekah pun untuk masjid ini, Allah takdirkan masjid ini terbangun. Allah kirim orang lain untuk sedekah untuk masjid ini. Jadi bukan gara-gara kita. Kita sedekah bukan kita tolong orang. Kita sedekah, kita sedang tolong diri kita sendiri. Kita sedekah, kita sedang membantu diri kita sendiri. Makanya dikatakan bahwa sedekah itu salah satu fungsinya adalah untuk menolak bala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimana Rasulullah banyak sekali bersedekah. Tiap hari kita mikir, mau sedekah apa ya? Mengasih makanan orang berbuka puasa apa ya? Senin Kamis misalnya setelah Ramadan kita kasih orang makanan buka puasa, silakan teman-teman semua. Ketika saya temui banyak orang-orang hebat, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang salah satu rahasianya adalah banyak sedekah. Apa kata seorang ulama? Sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya orang pendosa, orang zalim ataupun orang-orang tak beriman. Karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah. Jadi kalau di antara kita ada yang sakit, sedekah. Di antara kita ada yang punya masalah rumah tangga, sedekah. Di antara kita ada yang apa lagi Bu? Ujian-ujian kehidupan. Yang anaknya kenapa-napa, banyak sedekah. Yang hatinya nggak tenang, banyak sedekah. Sedekah. Islam ini tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Islam ini tidak hanya menyuruh kita ibadah untuk diri sendiri aja, tapi juga peduli dengan sesama orang-orang lain, saudara-saudara kita. Jadi bulan suci Ramadan dijuluki juga Syahrul Jud, yaitu bulannya kedermawanan, bulannya di mana kita diperintahkan untuk banyak bersedekah. Masya Allah. Baik, sekarang kita sudah tahu bulan suci Ramadan dijuluki juga Syahrullah, bulan Ramadan dijuluki juga Syahrul Maghfirah, bulan Ramadan dijuluki juga Syahrul Sabar. Apalagi tadi Bu? Bulan Ramadan dijuluki juga sebagai Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan. Kita digembleng untuk bisa rutin qiyamul lail, bisa rutin puasa, bisa rutin tadarus Quran. Bulan suci Ramadan dijuluki juga apa lagi? Syahrul Rahmah, bulan Allah melimpahkan kasih sayang, betul? Bulan suci Ramadan dijuluki apa?